Hai teman-teman, kembali lagi di cerita Laksmi. Laksmi ingin bercerita. Tapi buat episode kali ini, pertama Laksmi mau ucapin selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Tanggal 10 Oktober kemarin, sorry agak telat, maafkan. Tapi semoga dengan adanya perayaan Hari Kesehatan Mental Sedunia, dengan diperingatinya Hari Kesehatan Mental Sedunia dapat meningkatkan kesadaran kita akan kesehatan mental dan jiwa. Karena itu sama pentingnya sama kesehatan fisik dan meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama gitu. Jadi mungkin siapa tahu di sekitar kita hidup berdampingan dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Please, mereka butuh pertolongan, butuh kasih sayang, be simpati, be empati, jangan diganggu apalagi dikucilkan. Oke teman-teman. Dan semoga gerakan mengkampanyekan dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental ini dapat dilakukan oleh semua pihak. Karena kebersamaan gerakan kita yang bareng-bareng ini akan mempercepat tujuan kita untuk meningkatkan rasa sadar dan kepedulian akan kesehatan mental dan kejiwaan kita. Oke teman-teman. Dan di episode kali ini gue pengen bahas soal yang berhubungan dengan kesehatan mental, yang lagi sering banget juga, dan kebetulan ada beberapa teman gue juga yang sempat gue dampingin, yaitu self harm atau self injury, yaitu kegiatan atau tindakan yang melukai dan membahayakan diri sendiri untuk melampiaskan emosi. Dan biasanya ketika melakukan itu ada sensasi rasa ketenangan, kemudian diakhirin dengan penyesalan. Ini ada sesuatu yang memang kita harus meningkatkan kepedulian kita. So, siapa tahu hal ini terjadi pada diri teman-teman sendiri atau orang-orang di sekitar teman-teman. Kita sama-sama belajar untuk mencegah agar itu nggak terjadi. Memang kegiatan menyakiti atau membahayakan diri sendiri ini beda dengan bunuh diri. Tapi kebanyakan atau banyak orang yang bunuh diri diawali oleh self-injury tapi tidak tertangani teman-teman. Contohnya apa? Kayak nyilet-nyiletin kulit, jedut-jedutin kepala, jambak-jambak rambut sendiri, nyetir ugal-ugalan disengaja, terus nusuk-nusukin pisau mungkin ke permukaan kulit, mukul-mukul tembok, mukul kaca gitu. Jadi mereka merasa kegiatan melukai diri sendiri itu tadi, padahal kan itu bahaya banget ya, menimbulkan sensasi ketenangan untuk sekedar melampiaskan atau meluapkan emosi. Ada beberapa kasus tuh, ada yang minum obat sengaja banyak biar overdosis. Nah biasanya apa sih penyebabnya? Bisa jadi amarah atau emosi yang terpendam, jadi banyak emosi yang belum terlampiaskan. Bisa jadi juga merasa kesepian, bisa jadi faktor lingkungan juga, bisa jadi stres berkepanjangan. Banyak hal sih teman-teman. Terus banyak yang mungkin karena dulu sering dibully, atau bisa jadi mengalihkan emosi dan rasa sakit. Banyak hal. Tapi teman-teman jangan judge mereka cari perhatian ya, karena sebenarnya ada di posisi mereka tuh sakit gitu. Itu juga nggak enak. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan itu, jangan justru malah disudutin, dipojokin, apalagi dijudge, cari muka, or cari perhatian. Karena itu tuh rasanya sakit teman-teman. Udah sakit, dia menyakiti diri sendiri, cuma dapat sensasi ketenangan sesaat, habis itu berujung pada sakit penyesalan. Nah kalau misalnya teman-teman atau lingkungan teman-teman nih ada yang ketahuan nih sama kita melakukan tindakan tersebut, gimana cara mencegahnya?
Pertama, please simpati dan empati, jangan malah dibully, jangan malah dijudge, jangan apalagi dibilang kurang bersyukur, jauh dari agama. Itu nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungan antara gangguan mental dengan kedekatan dia sama Tuhan. Jadi orang-orang seperti itu tuh bukan karena jarang sholat, bukan karena jarang ke gereja, bukan karena jauh dari Tuhan, bukan karena kurang ikhlas dan kurang sabar dalam menghadapi kehidupan. Itu nggak ada hubungannya sama sekali. Yang kedua, ajak ngobrol dari hati ke hati. Syukur-syukur teman-teman bisa ngajak mereka ke tenaga ahli seperti psikolog atau psikiater, karena mereka memang ahli dalam menangani ini. Dan ajak mereka melakukan kegiatan yang bisa mengalihkan, kegiatan-kegiatan yang biasanya mengeluarkan emosi dan tenaga. Misalnya ajakin olahraga atau cari hobinya apa. Misalnya hobinya di bidang seni nih, anjurkan untuk misalnya melukis. Terus bisa juga misalnya mandi air hangat. Biasanya kan badan lebih rileks ya kalau kita mandi air hangat. Tapi yang paling penting adalah ajak ngobrol dulu dari hati ke hati. Atau misalnya teman-teman yang sedang kepikiran untuk melukai diri sendiri, yaitu teman-teman cari aktivitas yang bisa mengalihkan. Misalnya jogging, atau tiba-tiba bersih-bersih rumah, atau mandi, paling simpel. Oke teman-teman, semoga bisa membantu penjelasan singkat dan belibet dari Laksmi. Please be simpati, be empati, tingkatkan kesadaran dan kepedulian akan kesehatan mental dan jiwa bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Sampai ketemu di cerita Laksmi berikutnya. Dadah.